Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya, bekerja dari pagi hingga malam, menahan lelah, bahkan menekan ego, demi memastikan anak tidak kekurangan? Kamu berusaha menjadi kuat, menjadi sandaran, menjadi pelindung bagi masa depan mereka. Namun entah mengapa, di balik semua usaha itu, hatimu tetap menyimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut yang sering datang diam-diam. Takut jika suatu hari anak harus merasakan pahitnya hidup seperti yang pernah kamu rasakan. Takut jika doa-doamu belum cukup kuat untuk menjaga mereka. Bahkan mungkin, ada ketakutan halus bahwa semua usaha yang kamu lakukan belum cukup bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan ini jarang kita ceritakan kepada siapapun. Kita memilih menyimpannya sendiri, karena merasa orang tua harus selalu terlihat tegar. Padahal jauh di dalam hati, kita hanya menginginkan satu hal sederhana, melihat anak tumbuh dalam keberkahan, hidup dalam kecukupan, dan berjalan di jalan yang diridhai Allah. Namun ada satu kenyataan yang sering luput disadari. Rezeki anak tidak selalu tertahan karena kurangnya usaha mereka. Kadang, ia berkaitan dengan kondisi batin orang tuanya. Bukan karena orang tua jahat atau lalai, melainkan karena ada amalan yang terlewat, doa yang diucapkan tanpa kehadiran hati, atau kesalahan kecil yang dianggap sepele namun memiliki dampak besar. Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Dia tidak hanya menilai hasil, tetapi juga melihat niat, sikap, dan keikhlasan dalam setiap perjuangan. Bahkan ketika anak belum memahami apapun tentang hidup, peran orang tua sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan takdir mereka. Dan seringkali, perubahan besar dalam hidup anak justru dimulai dari perubahan kecil dalam hati orang tuanya. Cobalah berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Sudahkah selama ini kita lebih sering menuntut anak daripada mendoakannya? Sudahkah kita lebih banyak mengeluh tentang beratnya hidup dibandingkan bersyukur atas apa yang Allah titipkan kepada kita? Seringkali, tanpa disadari, kita menaruh harapan yang begitu besar kepada anak. Kita ingin mereka berhasil, menjadi pribadi yang kuat, dan hidup lebih baik dari kita. Harapan itu lahir dari cinta, namun, jika tidak disertai doa dan kerendahan hati, harapan bisa berubah menjadi tekanan yang tanpa sadar kita letakkan di pundak mereka. Padahal, anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang mau memperbaiki diri, yang bersedia merendahkan hati di hadapan Allah, dan yang tidak pernah lelah memohon kebaikan untuk mereka. Ada kekuatan besar dalam doa orang tua yang sering tidak terlihat oleh mata. Doa yang lahir dari hati yang ikhlas, dari jiwa yang benar-benar berserah, adalah doa yang menembus langit tanpa hijab. Doa seperti ini tidak hanya menjadi permohonan, tetapi juga menjadi bentuk kepercayaan bahwa Allah adalah penjaga terbaik bagi anak-anak kita. Disinilah titik balik itu dimulai. Ketika orang tua menyadari bahwa rezeki, keselamatan, dan masa depan anak bukan semata-mata ditentukan oleh usaha dunia, tetapi juga oleh hubungan spiritual orang tuanya dengan Allah. Saat kesadaran ini tumbuh, cara kita memandang kehidupan perlahan berubah. Kita tidak lagi hanya sibuk menyiapkan kebutuhan dunia anak, tetapi juga mulai menyiapkan jalan keberkahan untuk mereka. Allah memberikan banyak jalan sederhana yang bisa ditempuh orang tua untuk menjaga masa depan anak. Amalan-amalan kecil yang mungkin terlihat biasa, tetapi jika dilakukan dengan istiqomah, mampu membuka pintu rezeki dan kemudahan hidup. Amalan yang membuat anak tidak harus berlari mengejar rezeki, melainkan rezeki yang datang menghampiri mereka dengan cara yang tidak disangka. Dan perjalanan perubahan itu selalu dimulai dari satu langkah sederhana, memperbaiki hubungan hati kita dengan Allah. Amalan pertama yang sering diabaikan justru amalan yang paling dekat dengan kita, yaitu istighfar dan selawat. Amalan ini tidak membutuhkan biaya, tidak memerlukan waktu lama, dan tidak menuntut pengakuan siapapun. Namun justru karena terlihat sederhana, banyak orang tua menganggapnya remeh dan melakukannya sekadar rutinitas tanpa menghadirkan hati. Padahal, istighfar adalah pengakuan paling jujur seorang hamba kepada Tuhannya. Ia adalah kesadaran bahwa sebagai orang tua, kita tidak pernah benar-benar sempurna. Mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan, kelalaian yang tidak kita sadari, atau kesalahan kecil yang tanpa sengaja menjadi penghalang turunnya keberkahan bagi anak-anak kita. Ketika orang tua membaca istighfar untuk anaknya, sejatinya ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah.
Ia sedang memohon dengan suara hati yang paling dalam, "Ya Allah, jika ada dosa kami yang menjadi sebab sempitnya rezeki anak kami, ampuni kami. Bersihkan jalan hidup mereka dari beban kesalahan kami." Istighfar bukan hanya tentang memperbaiki masa lalu, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan. Setiap istighfar yang diucapkan dengan penuh kesadaran seperti membuka jalan yang akan dilalui anak-anak kita kelak. Jalan yang lebih lapang, lebih ringan, dan lebih diberkahi. Allah sendiri telah menjanjikan kekuatan istighfar dalam surah Nuh ayat 10-12. Dalam ayat itu, Allah menjanjikan ampunan, kelapangan rezeki, keberkahan harta, serta karunia anak-anak. Urutan janji tersebut menunjukkan bahwa ketika dosa dihapus, pintu keberkahan akan terbuka dengan sendirinya. Setelah istighfar, hadirkan selawat. Selawat bukan sekadar pujian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga undangan bagi rahmat Allah untuk turun ke dalam kehidupan kita. Ketika orang tua berselawat, suasana rumah perlahan berubah. Hati menjadi lebih tenang, kegelisahan berkurang, dan urusan hidup terasa lebih ringan meskipun masalah belum sepenuhnya hilang. Anak yang tumbuh dalam rumah yang dipenuhi selawat sering merasakan ketenangan tanpa memahami sebabnya. Mereka berjalan dalam hidup dengan kemudahan yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Semua itu adalah buah dari doa dan cinta orang tua yang diucapkan dalam bentuk selawat. Lakukanlah istighfar dan selawat secara istiqomah, terutama setelah salat. Ucapkan dengan perlahan, dengan menghadirkan wajah anak-anak dalam doa. Karena kekuatan amalan ini bukan terletak pada banyaknya ucapan, tetapi pada keikhlasan hati yang menyertainya. Dan seringkali, ketika orang tua mulai membersihkan hubungannya dengan Allah, Allah akan membersihkan jalan hidup anak-anak mereka dengan cara yang paling lembut dan penuh rahmat. Sedekah sering terasa berat bagi sebagian orang tua karena dipandang sebagai kehilangan. Saat mengeluarkan harta, muncul perasaan khawatir takut berkurang, takut tidak cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Padahal, sedekah adalah cara Allah mengajarkan kita untuk percaya bahwa rezeki tidak pernah berkurang karena memberi. Ketika orang tua bersedekah atas nama anak, sejatinya mereka sedang menitipkan masa depan anak kepada Allah. Sedekah menjadi bentuk doa tanpa kata, sebuah permohonan agar anak dilindungi dari kesempitan hidup, dijauhkan dari jalan yang terlalu keras, dan dipertemukan dengan kemudahan di setiap langkah kehidupannya. Hidup anak kelak penuh dengan tikungan yang tidak bisa kita lihat hari ini. Akan ada fase di mana mereka harus menghadapi ujian, mengambil keputusan besar, atau berjalan di jalan yang tidak selalu mudah. Sedekah yang diniatkan atas nama mereka menjadi perisai yang bekerja dalam diam. Ia mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi ia menjadi sebab datangnya pertolongan Allah di waktu yang paling dibutuhkan. Seringkali yang menghalangi seseorang untuk bersedekah bukanlah kemiskinan, melainkan rasa takut. Padahal sedekah justru menghadirkan keberkahan yang tidak selalu tampak dalam jumlah harta, tetapi terasa dalam ketenangan hati, kemudahan urusan, dan terbukanya pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Sedekah tidak menuntut jumlah besar. Sedekah kecil yang dilakukan dengan rutin dan penuh keikhlasan justru memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah tidak melihat seberapa besar harta yang diberikan, tetapi seberapa besar keyakinan dan ketulusan di dalamnya. Setiap sedekah yang diniatkan atas nama anak adalah bentuk cinta yang paling sunyi, tetapi paling kuat. Ia menjadi tabungan amal yang terus mengalir, bahkan ketika anak belum mampu berbuat banyak kebaikan. Dan seringkali, tanpa kita sadari, sedekah itulah yang menjadi sebab Allah menjaga masa depan anak-anak kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Sedekah atas nama anak bukan hanya melindungi kehidupan mereka, tetapi juga menjadi jalan pendidikan bagi jiwa orang tua. Setiap kali kita memberi, kita sedang melatih diri untuk melepaskan rasa memiliki yang berlebihan. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus kita genggam erat, karena ada bagian hidup anak yang lebih aman jika kita titipkan kepada Allah. Sedekah mengajarkan keikhlasan. Ia melatih kita untuk percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga, jauh lebih mampu menjaga masa depan anak daripada kemampuan kita sendiri. Dalam setiap sedekah yang diberikan,
Tersimpan harapan dan doa yang mungkin tidak terucap, tetapi sampai kepada Allah dengan penuh makna. Setiap sedekah yang diniatkan untuk anak menjadi tabungan amal yang terus mengalir. Bahkan ketika anak belum mampu berbuat banyak kebaikan, sedekah itu sudah menjadi cahaya yang menyertai perjalanan hidup mereka. Kebaikan yang lahir dari sedekah tersebut bisa menjadi sebab datangnya pertolongan, kemudahan, dan perlindungan dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Tanpa disadari, sedekah juga membentuk hati orang tua menjadi lebih tenang. Kita mulai belajar menerima bahwa tidak semua masa depan anak bisa kita atur dengan tangan dan rencana kita. Ada bagian kehidupan mereka yang hanya bisa dijaga melalui doa dan amal yang tulus. Disinilah kita mulai memahami makna menjadi orang tua yang sesungguhnya. Menjadi orang tua bukan hanya tentang memberi makan, pendidikan, atau fasilitas terbaik. Lebih dari itu, menjadi orang tua adalah tentang membersamai anak dengan amal yang ikhlas, dengan doa yang tidak pernah putus, dan dengan keyakinan bahwa Allah selalu menjaga setiap langkah kehidupan mereka. Dan seringkali, pendidikan jiwa orang tua inilah yang justru menjadi warisan paling berharga bagi anak-anaknya. Setelah istighfar membersihkan jalan dan sedekah menjadi pelindung yang sunyi, ada satu amalan yang menjadi puncak dari semuanya, doa orang tua. Doa orang tua tidak membutuhkan rangkaian kata yang indah atau tempat yang istimewa. Ia sudah istimewa karena lahir dari cinta yang paling tulus dan harapan yang paling dalam. Doa orang tua seringkali muncul dari luka yang tidak terlihat oleh siapapun. Dari malam-malam panjang saat memikirkan masa depan anak. Dari rasa cemas yang disimpan sendiri. Dari air mata yang jatuh diam-diam setelah salat. Ketika seseorang menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup anak yang tidak bisa lagi ia jaga dengan tangannya sendiri. Justru dari ketidakberdayaan itulah doa menjadi sangat kuat. Karena di saat itu, orang tua benar-benar menyerahkan masa depan anaknya sepenuhnya kepada Allah. Bukan lagi bergantung pada kemampuan diri, tetapi pada kasih sayang dan penjagaan Allah yang tidak pernah terbatas. Di antara doa yang sangat dianjurkan untuk diamalkan adalah doa yang terkandung dalam surah Nuh ayat 10-12. Doa ini bukan sekadar bacaan, tetapi permohonan ampun yang disertai harapan akan kelapangan rezeki, keberkahan hidup, dan kebaikan bagi keturunan. Selain itu, doa dari surah Ibrahim ayat 38 mengajarkan penyerahan total kepada Allah, mengakui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan apa yang tampak dalam kehidupan. Doa-doa ini mengingatkan orang tua bahwa sering kali apa yang kita anggap terbaik untuk anak belum tentu yang paling menyelamatkan. Dengan berdoa, kita belajar mempercayakan masa depan anak kepada Allah yang Maha mengetahui segala jalan kehidupan. Ketika doa dipanjatkan dengan keyakinan, ketenangan perlahan turun ke dalam hati orang tua. Mungkin keadaan belum langsung berubah, dan jalan hidup anak belum terlihat mudah. Namun sesuatu di dalam diri orang tua telah berubah. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih jernih, dan harapan tumbuh dengan cara yang lebih tenang. Dan seringkali, dari doa yang dipanjatkan dalam kesunyian itulah Allah menyiapkan jalan terbaik bagi masa depan anak-anak kita. Ketika istighfar, selawat, sedekah, dan doa dilakukan secara istiqomah, perubahan jarang datang dalam bentuk keajaiban besar yang langsung terlihat. Perubahan itu hadir secara halus, hampir tidak terasa, seperti fajar yang menyingsing perlahan. Tanpa suara, namun justru dalam kelembutan itulah tanda kasih sayang Allah bekerja. Perubahan pertama biasanya tidak terjadi pada anak, melainkan pada diri orang tua. Hati yang dulu mudah cemas perlahan menjadi lebih tenang. Sikap yang dulu mudah marah berubah menjadi lebih sabar. Ucapan menjadi lebih lembut, dan cara memandang kehidupan menjadi lebih bijaksana. Orang tua mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan, tetapi semua yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan. Suasana rumah pun ikut berubah. Rumah yang dipenuhi doa, istighfar, dan amal kebaikan memancarkan ketenangan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini akan menyerap ketenangan itu seperti udara yang mereka hirup setiap hari. Mereka mungkin tetap menghadapi ujian hidup,
Mereka tetap bisa mengalami kegagalan, kesedihan, atau kesulitan. Namun seringkali, di setiap kesulitan itu, selalu ada jalan keluar yang datang pada waktu yang tepat. Ada pertolongan yang hadir tanpa disangka, ada kemudahan yang muncul di saat yang paling dibutuhkan. Seringkali kita mengira kemudahan hidup anak hanya karena kecerdasan, kerja keras, atau keberuntungan mereka. Padahal, di balik itu semua, bisa jadi ada orang tua yang diam-diam menjaga mereka melalui doa yang tidak pernah putus dan amal yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dan disitulah kita mulai memahami bahwa keberkahan hidup anak sering kali tumbuh dari ketenangan hati orang tuanya. Menjadi orang tua adalah perjalanan yang dipenuhi rasa cinta sekaligus kekhawatiran. Sejak anak lahir, hati orang tua sering dipenuhi keinginan untuk melindungi mereka dari segala bahaya. Mereka ingin anak tumbuh sehat, berhasil dalam pendidikan, memiliki akhlak baik, dan hidup bahagia. Namun tanpa disadari, keinginan tersebut sering berubah menjadi rasa cemas yang tidak pernah benar-benar hilang. Banyak orang tua merasa harus mengendalikan setiap langkah anak. Mereka ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, hati mulai diliputi ketakutan dan kekecewaan. Padahal, dalam kehidupan, ada batas yang tidak bisa dilampaui oleh manusia. Disinilah tawakal menjadi pelajaran yang sangat dalam. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha. Tawakal adalah melakukan segala upaya terbaik dengan penuh tanggung jawab, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Tawakal mengajarkan bahwa manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasil sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Ketika orang tua mulai memahami makna tawakal, perlahan hati mereka berubah. Mereka tetap mendidik anak dengan penuh kesungguhan, tetap menasihati dengan kasih sayang, dan tetap membimbing dengan kesabaran. Namun mereka tidak lagi dibebani rasa takut berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Orang tua yang bertawakal akan menemukan ketenangan yang berbeda. Malam mereka menjadi lebih damai karena tidak lagi dipenuhi bayangan kegagalan anak. Doa yang mereka panjatkan pun terasa lebih ringan, karena diliputi keyakinan bahwa Allah selalu mendengar. Menariknya, ketenangan orang tua sering kali dirasakan oleh anak-anak mereka. Anak yang tumbuh dalam rumah yang dipenuhi doa dan ketenangan hati cenderung memiliki jiwa yang lebih kuat. Mereka mungkin tetap menghadapi ujian kehidupan, tetapi mereka memiliki tempat pulang yang penuh harapan dan kepercayaan kepada Allah. Ada kalanya orang tua merasa sedih ketika anak belum menjadi seperti yang diharapkan. Ada saat ketika nasihat terasa tidak didengar, usaha terasa tidak dihargai, dan doa seakan belum menunjukkan hasil. Pada saat seperti itulah tawakal diuji. Tawakal mengajarkan bahwa setiap proses memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Perubahan hati seseorang sering terjadi dalam cara yang tidak terlihat. Bisa jadi doa yang dipanjatkan hari ini baru akan berbuah bertahun-tahun kemudian. Bisa jadi air mata yang jatuh saat bermunajat menjadi sebab datangnya hidayah bagi anak di masa depan. Karena itu, jangan pernah berhenti beristighfar meski hati terasa lelah. Istighfar membersihkan jiwa dan membuka pintu pertolongan Allah. Jangan berhenti berselawat meski perubahan belum terlihat. Selawat membawa keberkahan yang sering hadir dalam bentuk yang tidak disangka. Jangan berhenti bersedekah atas nama anak, meskipun harta yang dimiliki terbatas. Sedekah adalah bentuk cinta yang bisa menjadi pelindung bagi kehidupan mereka. Dan yang terpenting, jangan pernah lelah mendoakan anak, bahkan ketika mereka belum menjadi seperti yang diharapkan. Doa orang tua adalah hadiah paling tulus yang bisa menemani perjalanan hidup seorang anak. Pada akhirnya, menjadi orang tua bukan tentang memastikan anak selalu berada dalam keadaan sempurna. Menjadi orang tua adalah tentang memastikan mereka selalu berada dalam penjagaan Allah, dimanapun mereka berada. Karena tidak ada satupun doa orang tua yang hilang di hadapannya. Setiap doa disimpan, dicatat, dan akan kembali dalam waktu yang paling tepat menurut kebijaksanaan Allah.